Apakah Cesc Fabregas sosok visioner yang dibutuhkan Manchester United? United sedang buntu, baik secara taktik maupun finansial. Fabregas dikenal cerdas membaca permainan dan berani bicara lantang. Apakah karakternya cukup untuk merombak wajah setan merah? Manchester United terhimpit utang 750 juta pounds. Benarkah laga persahabatan di Arab Saudi jadi jalan keluar? Bayangkan, klub sebesar MU kini harus mencari cara instan demi menyelamatkan keuangan yang terancam. Rumor laga persahabatan di Arab Saudi pun menyeruak, bahkan ada kemungkinan reuni dengan Cristiano Ronaldo. Apakah ini langkah cerdas atau justru tanda kepanikan di Old Trafford? Joshua Zirkzee di ambang pintu keluar Manchester United. Como jadi jalan penyelamatan karir? Minimnya kesempatan bermain membuat Zirkzee mulai mempertimbangkan hengkang. Dengan tawaran dari Como dan Juventus, masa depannya kini penuh tanda tanya. Apakah ini langkah tepat atau justru awal dari penurungan karirnya? Oliver Glasner dilirik Manchester United, tapi benarkah ia siap hadapi tekanan Old Trafford? Nama Glasner naik daun bersama Crystal Palace, namun tantangan di MU jelas berbeda level. Dari trofi, sorotan media, hingga ekspektasi fans global, semuanya jadi ujian berat. Apakah ia benar-benar bisa bertahan di kursi panas itu? Pengakuan mengejutkan Garnacho, tinggalkan Manchester United jadi masa paling sulit dalam karir. Tak banyak yang tahu betapa beratnya momen itu bagi Garnacho. Ia bahkan merasa sendirian di klub sebesar United. Tapi di Chelsea, ia menemukan kembali semangatnya. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Apakah Cesc Fabregas sosok visioner yang dibutuhkan Manchester United? United sedang buntu, baik secara taktik maupun finansial. Fabregas dikenal cerdas membaca permainan dan berani bicara lantang. Apakah karakternya cukup untuk merombak wajah setan merah? Manchester United kembali diterpa rumor panas soal pergantian pelatih. Start buruk di musim 2025 sampai 2026 dengan hanya 2 kemenangan dari 7 laga, termasuk kekalahan memalukan dari Grimsby Town di ajang Carabao Cup, membuat kursi Ruben Amorim semakin panas. Kini, sederet nama mencuat sebagai kandidat pengganti, dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah Cesc Fabregas. Ya, mantan maestro lini tengah Arsenal, Barcelona, dan Chelsea itu kini meniti karir sebagai pelatih bersama Como di Serie A. Meski baru di awal karir kepelatihannya, kinerja Fabregas cukup impresif dan sukses mengangkat pamor Como. Tak heran jika namanya langsung dikaitkan dengan posisi manajer di Old Trafford. Fabregas sendiri pernah mengakui bahwa salah satu impiannya adalah melatih klub besar Premier League. Dengan pengalaman panjangnya sebagai pemain di Inggris, kehadirannya bisa membawa nuansa baru bagi gaya permainan Manchester United. Banyak penggemar yang membayangkan bagaimana Fabregas akan mengubah pola serangan setan merah dengan visinya yang tajam. Namun, perjalanan menuju Old Trafford tentu tak semudah itu. Fabregas pernah melontarkan kritik pedas terhadap Manchester United, termasuk menyebut klub gagal memaksimalkan pemain bintang seperti Casemiro dan Jadon Sancho. Kritik tersebut bisa menjadi ganjalan meski sebagian pihak menilai justru itu menunjukkan ketegasan dan standar tinggi yang dimiliki sang pelatih.
Meski baru sebatas rumor, wacana Fabregas menjadi manajer Manchester United jelas memancing rasa penasaran. Jika benar terwujud, langkah ini akan menjadi lompatan terbesar dalam karir kepelatihannya, sekaligus ujian nyata apakah ia bisa membawa Setan Merah kembali ke jalur kejayaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cesc Fabregas layak mendapat kesempatan melatih klub sebesar Manchester United, atau justru terlalu dini baginya menangani tim dengan tekanan sebesar Old Trafford? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manchester United terhimpit utang 750 juta pounds. Benarkah laga persahabatan di Arab Saudi jadi jalan keluar? Bayangkan, klub sebesar MU kini harus mencari cara instan demi menyelamatkan keuangan yang terancam. Rumor laga persahabatan di Arab Saudi pun menyeruak, bahkan ada kemungkinan reuni dengan Cristiano Ronaldo. Apakah ini langkah cerdas atau justru tanda kepanikan di Old Trafford? Manchester United tampaknya mulai memutar otak untuk menyelamatkan kondisi finansial klub yang sedang goyah. Bayangkan saja, laporan terbaru menyebutkan utang Setan Merah kini menyentuh angka fantastis sekitar 750 juta pounds. Ditambah lagi, absennya mereka dari kompetisi Eropa musim ini membuat potensi pemasukan klub ikut anjlok. Tak berhenti di situ, rencana produksi dokumenter All or Nothing yang semestinya jadi tambahan pemasukan juga ikut kandas. Situasi ini memaksa manajemen United mencari cara cepat demi menambal kekurangan dana, dan salah satu opsi yang kini mengemuka adalah menggelar laga persahabatan di Arab Saudi. Pertandingan itu diyakini bisa mendatangkan pemasukan besar sekaligus perhatian dunia. Bahkan, wacana reuni emosional antara Manchester United dengan Cristiano Ronaldo yang kini berseragam Al Nassr mulai ramai diperbincangkan. Jika benar terwujud, laga ini jelas akan menjadi salah satu tontonan paling ditunggu, bukan hanya oleh fans MU, tetapi juga penggemar sepak bola global. Meski begitu, semua masih sebatas rencana. Hingga kini, belum ada kepastian soal jadwal maupun lawan yang akan dihadapi. Namun, rumor ini sudah cukup membuat banyak pihak bertanya-tanya. Benarkah Manchester United akan memansapatkan laga persahabatan di Arab Saudi untuk menutup masalah finansial sekaligus menghadirkan hiburan kelas dunia? Kalau benar terjadi, apakah menurut kalian langkah ini cerdas atau justru tanda krisis yang makin serius di Old Trafford? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Joshua Zirkzee di ambang pintu keluar Manchester United. Como jadi jalan penyelamatan karir? Minimnya kesempatan bermain membuat Zirkzee mulai mempertimbangkan hengkang. Dengan tawaran dari Como dan Juventus, masa depannya kini penuh tanda tanya. Apakah ini langkah tepat atau justru awal dari penurunan karirnya? Joshua Zirkzee tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar Old Trafford. Striker asal Belanda itu dikabarkan bakal angkat kaki dari Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang setelah minim kesempatan bermain di bawah asuhan Ruben Amorim. Musim ini, Zirkzee baru turun dalam 4 laga, itu pun semuanya sebagai pemain pengganti. Situasi yang jauh dari harapan, apalagi mengingat ia didatangkan dengan harga mahal dari Bologna sekitar 4 bulan lalu senilai 36,5 juta pound. Dari 53 penampilan bersama Setan Merah, catatan golnya pun terbilang minim, hanya 7 gol. Kondisi tersebut membuat manajemen mulai mempertimbangkan opsi melepas Zirkzee, baik lewat peminjaman maupun transfer permanen.
Salah satu peminat serius datang dari Como, klub Serie A yang kini ditangani Cesc Fabregas. Ambisi besar Como untuk bersaing di papan atas membuat Zirkzee dipandang sebagai tambahan penting di lini depan. Tak hanya Como, Juventus juga disebut mengintip peluang. Klub raksasa Serie A itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan Zirkzee pada bursa transfer musim panas lalu. Meski kontraknya di MU masih berlaku hingga 2029, tanda-tanda perpisahan tampak semakin nyata. Bagi Zirkzee, kepindahan ke Italia bisa menjadi kesempatan emas untuk menghidupkan karirnya. Sementara bagi Manchester United, melepas sang penyerang bisa membantu merombak lini serang yang sedang butuh penyegaran. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Zirkzee untuk hengkang adalah langkah tepat demi karirnya? Atau seharusnya ia tetap berjuang merebut tempat di Manchester United? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oliver Glasner dilirik Manchester United, tapi benarkah ia siap hadapi tekanan Old Trafford? Nama Glasner naik daun bersama Crystal Palace, namun tantangan di MU jelas berbeda level. Dari trofi, sorotan media, hingga ekspektasi fans global, semuanya jadi ujian berat. Apakah ia benar-benar bisa bertahan di kursi panas itu? Nama Oliver Glasner semakin sering dikaitkan dengan kursi panas manajer Manchester United. Pelatih asal Austria itu memang sedang naik daun berkat performa solid Crystal Palace sejak awal musim. Namun, rumor kepindahannya ke Old Trafford justru memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat dan fans. Manchester United sendiri tengah berada di situasi sulit. Dari 6 laga Premier League, 3 di antaranya berakhir dengan kekalahan, membuat masa depan Ruben Amorim kian diguncang. Kondisi ini membuka peluang Glasner disebut-sebut sebagai kandidat suksesor. Tapi, apakah ia benar-benar pilihan tepat? Banyak yang menilai waktunya belum pas. Glasner memang sukses bersama Eintracht Frankfurt, bahkan mempersembahkan trofi Liga Eropa, dan kini membangun Palace dengan gaya bermain disiplin. Namun, tekanan di Old Trafford jelas berbeda. Ekspektasi tinggi, sorotan media non-stop, dan tuntutan trofi besar bisa menjadi beban yang justru menghambat perjalanan karirnya. Selain itu, Amorim masih terikat kontrak dan pemecatannya akan menelan biaya kompensasi besar. Hal ini membuat peluang Glasner langsung melangkah ke Manchester United dalam waktu dekat terasa belum realistis. Meski begitu, tak bisa dipungkiri Glasner punya potensi menjadi salah satu manajer top Premier League di masa depan. Gaya taktiknya yang kolektif, rapat, dan efektif bisa jadi senjata mematikan jika mendapat waktu dan dukungan penuh. Hanya saja, mungkin bukan sekarang saat yang tepat untuk memegang kendali di Old Trafford. Bagaimana menurut kalian? Apakah Glasner sudah siap mengemban tanggung jawab besar di Manchester United? Atau sebaiknya ia menunggu waktu yang lebih matang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pengakuan mengejutkan Garnacho, tinggalkan Manchester United jadi masa paling sulit dalam karir. Tak banyak yang tahu betapa beratnya momen itu bagi Garnacho. Ia bahkan merasa sendirian di klub sebesar United. Tapi di Chelsea, ia menemukan kembali semangatnya. Alejandro Garnacho akhirnya angkat bicara soal masa transisinya usai meninggalkan Manchester United.
Winger muda asal Argentina itu mengakui bahwa kepergiannya dari Old Trafford menjadi salah satu periode terberat dalam perjalanan karirnya di sepak bola. Garnacho menceritakan bagaimana dirinya sempat merasa terasing dari tim utama dan bahkan hanya berlatih sendirian. Kondisi itu membuatnya berada di bawah tekanan besar baik secara mental maupun profesional. Meski begitu, ia menegaskan tak pernah menyimpan dendam kepada mantan klubnya. Bagi saya, itu hanyalah momen buruk dalam hidup. Setiap pemain pasti mengalaminya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali, ujar Garnacho dengan nada penuh refleksi. Kini, setelah resmi bergabung dengan Chelsea, Garnacho merasa menemukan kembali gairahnya. Ia mengaku bahagia dengan lingkungan baru, terlebih ketika dipercaya tampil di ajang sebesar Liga Champions. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas yang sempat terpendam di Manchester United. Perjalanan Garnacho menjadi gambaran nyata bagaimana seorang pemain muda harus menghadapi pasang surut karir di level tertinggi. Dari keterasingan di Old Trafford, kini ia mencoba menapaki jalan baru bersama Chelsea untuk meraih puncak karir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Garnacho akan benar-benar bersinar di Chelsea setelah pengalaman pahit di Manchester United? Apakah keputusan hengkang adalah langkah terbaik dalam karirnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.